Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Rizky Wahyu Sugandi dengan NPM 21700651647 dengan jurusan Sistem Informasi dengan dosen pengajarnya yaitu Bapak Dr. Agung Triayudi Eskom Mkom pada mata kuliah Manajemen Data. Dan di video kali ini saya ingin membahas tentang beberapa materi ya, dari awal materi sampai akhir pertemuan yang ada di manajemen data ini. Oke, kita langsung aja ya. Kita masuk pada konsep dasar. Mengapa perlu mempelajari manajemen sistem teknologi informasi atau sistem informasi manajemen? Oke. Sistem informasi dan teknologi informasi tentunya menunjang efektivitas, produktivitas, dan efisiensi proses bisnis, ya, serta juga menjadi komponen utama dari kesuksesan bisnis atau organisasi. Nah, ledakan informasi mengarahkan kita kepada masyarakat informasi yang sebelumnya masih berada pada masyarakat industrial. Nah, komoditas informasi yang semakin mahal menuntut sebuah informasi harus bisa benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan organisasi atau bisnis, serta bagaimana cara mengolah informasi tersebut agar bisa bermanfaat untuk organisasi. Itulah mengapa perlunya kita mempelajari manajemen sistem teknologi informasi. Nah, masyarakat tentunya bertransformasi ya, berkembang dari zaman ke zaman. Dilihat dari slide, ada gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga. Nah, untuk gelombang pertama, masyarakat pertanian sekitar tahun 800 sampai 1700-an, ya. Zaman ini merupakan zaman di mana manusia berfokus pada kehidupan agraris yang masih mengolah sumber daya alamnya. Di era ini belum berkembang nih teknologi, jadi masyarakat lebih menggunakan otot sebagai produktivitas. Lalu di gelombang kedua ada masyarakat industrial sekitar tahun 1700 sampai 1970-an. Nah, di sini mulai ada masyarakat industri karena adanya peristiwa revolusi industri yang membuat manusia itu mengupayakan mekanisasi pada semua aspek kehidupan dengan faktor yang paling menonjol itu mesin. Nah, dianggap mesin ini sebagai alat memudahkan pekerjaan manusia. Jadi untuk perusahaan jumlah produksinya bisa lebih meningkat dan lebih efisien gitu. Di gelombang ketiga ada masyarakat informasi di tahun 1972 ditandai dengan lahirnya internet. Di peradaban ini sangat sekali didukung dengan kemajuan teknologi komunikasi serta pengolahan datanya, di mana faktor yang paling menonjol di era ini ialah pikiran dan pengetahuannya. Di zaman ini juga memunculkan masyarakat informasi ya, merupakan masyarakat dengan produksi, penyebaran, pengolahan informasi menjadi aktivitas utama mereka. Nah, karakteristik masyarakat informasi itu ada tiga ya. Level intensitas atau kebutuhan informasinya tinggi, baik dalam kehidupan untuk bermasyarakat sehari-hari, organisasi, ataupun di tempat kerja gitu. Lalu yang kedua, ada penggunaan teknologi informasi sebagai kegiatan sosial, atau bisa untuk bisnis, pengajaran. Ya. Dan yang terakhir ada kemampuan pertukaran data digital yang cepat, serta dalam jarak yang jauh. Seperti itu. Lalu ini ada komparasi ya atau perbandingan antara masyarakat industri dengan masyarakat informasi. Nah, kita bandingkan dengan 5 aspek dari data yang diolah, data yang dibutuhkan, keahlian sumber dayanya, teknologi sama perkembangannya. Oke. Jadi untuk sumber daya yang diolahnya, masyarakat industri ini lebih pada mengolah tenaga mereka, ya, dan bahan bakar. Sedangkan untuk masyarakat informasi, dia lebih mengolah informasi ke dalam bentuk transmisi data dan komputer. Lalu sumber daya yang dibutuhkan, ya tentunya masyarakat industrial lebih butuh modal dana, dibandingkan masyarakat informasi yang lebih membutuhkan pengetahuan. Keahlian sumber daya manusianya, untuk masyarakat industrial tentu butuh ahli mesin atau pekerja tanpa keterampilan tertentu. Tapi kalau masyarakat informasi, dia butuh pekerja profesional dan keterampilan yang tinggi. Teknologinya, masyarakat industri menggunakan teknologi mesin, sedangkan masyarakat informasi lebih menggunakan teknologi yang cerdas atau
Banyak nih yang bilang AI atau artificial intelligence itu menjadi salah satu contohnya teknologi yang cerdas. Lalu prinsip perkembangannya untuk masyarakat industri lebih menuju pada pertumbuhan ekonomi. Kalau masyarakat informasi dia lebih pada penerapan teknologi dan pengetahuan ya. Seperti itu. Nah, para pemakai komputer dulu awalnya cuman untuk pegawai administrasi aja di bagian akuntansi. Untuk pembayaran gaji, pengolahan persediaan, dan penagihan. Para pemakai komputer juga ya meliputi internal, eksternal, internal ya paling manajer sama non manajer. Sedangkan kalau eksternal itu perusahaan di luar organisasi dan masyarakat luas. Tuh. Nah, evolusi SIBIS nih muncul nih. Evolusi Computer Based Information System, di mana fokus awalnya itu mereka masih pada data ya, di mana penggunaan punch card dan key driven keeping machine ini masih mengabaikan kebutuhan informasi para manajer. Di mana karena aplikasi akuntansi berbasis komputer ini masih mengolah data elektronik atau masih data processing gitu. Nah, lalu pada fokus baru pada informasi, barulah sistem informasi manajemen nih menyadari bahwa aplikasi komputer juga perlu diterapkan untuk tujuan menghasilkan informasi manajemen. Dan pada fakta di lapangan, susah untuk dilakukan karena memang kurangnya pengetahuan tentang komputer, kurangnya pengetahuan tentang bisnis, terus spesialis informasi juga masih ya belum begitu kenal lah sama peran manajemen. Peralatan komputer juga dulu tuh masih mahal ya dan terbatas, cuma beberapa doang yang punya. Lalu yang ketiga ada fokus revisi pada keputusan. Nah, ada beberapa tokoh nih, Michael S. Scott, Martin, G. Anthony Gorey, dan Peter G. Wikin. Nah, mereka menamakan konsep mereka sebagai sistem pendukung keputusan atau decision support system. Bedanya dari sistem informasi manajemen apa nih? Nah, bedanya gini, kalau sistem informasi manajemen itu dia sumber daya organisasinya itu dipakai untuk menyediakan informasi pemecahan masalah bagi kelompok manajer secara umum. Sedangkan kalau untuk decision support system itu dia lebih pada mengandalkan sumber daya tersebut yaitu mendukung satu orang manajer aja nih secara khusus. Gitu. Lalu pada fokus sekarang atau pada uh, komunikasi ya, ada yang namanya otomatisasi kantor atau office automation. Karena eh, otomatisasi kantor ini memudahkan komunikasi. Juga meningkatkan produktivitas antara manajer dengan pekerja kantor melalui alat-alat elektronik ya kayak konferensi jarak jauh, voicemail, terus juga ada surat elektronik, kalender elektronik dan sebagainya. Dan yang terakhir ada fokus potensial ya pada konsultasi, di mana perkembangan yang terjadi ialah penerapan kecerdasan buatan atau artificial intelligence untuk masalah-masalah bisnis, di mana ide dasar dari AI ini yaitu diprogram ya untuk melaksanakan penalaran logis, beberapa penalaran logis yang serupa kayak manusia gitu. Nah, AI ini juga dapat banyak perhatian khusus, terutama pada sistem pakar atau expert system. Masuk ke sistem, ada definisinya, yaitu sekumpulan unsur atau elemen yang saling berkaitan dan saling memengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan. Ya, atau definisi lainnya nih, suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Jadi ada goalnya nih. Nah, karakteristiknya pasti sebuah sistem itu punya komponen atau elemen, punya batas sistem, punya lingkungan luar, penghubung, input, output, sasaran, dan goal ya tujuan tadi yang saya bilang itu. Oke, sistem diklasifikasikan ada 4, ada 8. Kenapa di sini ada 4? Karena saling berhubungan aja. Oke, untuk abstrak sistem dan physical system, ya, sistem abstrak dan sistem fisik.
Gampangnya sistem abstrak abstrak nih, nggak kelihatan gitu, secara fisik karena biasanya itu berupa pikiran atau ide-ide kayak sistem teologi ya, yang menjadi sistem yang menggambarkan hubungan manusia dengan Tuhan. Nah, gitu-gitu deh pokoknya deh. Tapi kalau sistem fisik, ya itu sistem yang tampak, ya, wujudnya ada. Kayak sistem komputer, sistem produksi, sistem pendidikan, ya. Kalau ada natural system dan human made system. Sistem alamiah dan sistem buatan manusia. Untuk sistem alamiah, ya bisa terjadi karena proses alam, kayak sistem geologi, ya. Untuk sistem buatan manusia, ya sistem yang dirancang dari manusia. Contohnya ya kayak sistem ini, sistem informasi. Tuh. Ada deterministik system dan probabilistik system. Ya, sistem deterministik yaitu sistem yang beroperasi pada tingkah laku nih yang dapat diramalkan sehingga interaksi antar elemen atau komponen dapat dideteksi dengan output atau keluaran yang dapat diramalkan juga seperti kayak contoh sistem komputer. Sedangkan untuk sistem probabilitas ini sistem yang nggak bisa diramal output atau keluarannya. Kayak contohnya sistem manusia, ya. Ada closed system dan open system, sistem tertutup, sistem terbuka. Sistem tertutup ialah sistem yang tidak ada hubungannya dengan lingkungan luar. Ya, sedangkan kalau sistem terbuka, nah itu sistem yang berhubungan. Atau bisa jadi sistemnya itu dipengaruhi sama lingkungan luar. Kayak gitu. Karena kita ngomong sistem nih, kita masuk ke sistem komputer gimana? Sistem komputer tuh dibagi menjadi 4. Sebenarnya ada sistem software, application software, hardware, dan brainware. Nah, sistem software ini apa sih? Sistem software ini punya beberapa kelompok lagi nih. Ada yang namanya sistem manajemen program, sistem support program, sama sistem development software. Untuk application software ada general purpose apps, programs, ada application specific programs. Hardware sebagaimana kita tahu ya ada CPU, keyboard, printer, mouse, monitor, apalagi plotter, scanner. Ya. Ada brain otak, alat. Contohnya kayak database, administrator, analisis sistem, programmer, operator, kayak gitu-gitu lah brainware tuh. Lalu hubungannya apa? Hubungan antara hardware, brainware, sama software, sistem software. Hubungannya apa? Hubungannya apa? Nah, hardware atau perangkat keras tanpa perangkat lunak itu sama aja ngebuat komputer sebagai mesin yang nggak ada gunanya. Sebaliknya juga gitu. Tanpa perangkat keras, komputer juga nggak bisa dipakai. Software diciptakan untuk menulis fungsionalitas pada komputer, sehingga terciptalah komputer yang memiliki fungsi untuk dipakai. Ketika hardware udah ada, software udah ada, tapi tidak punya brainware untuk mengoperasikan komputer, ya maka komputer tetap aja dipandang sebagai mesin yang tidak memiliki fungsi. Dengan kata lain, tidak bisa dioperasikan. Jadi brainware juga merupakan salah satu elemen penting juga ya dalam mengoperasikan sistem. Biar nantinya apa? Biar komputer punya fungsionalitas, ya menghasilkan sesuatu yang memang bermanfaat untuk user atau untuk penggunanya, untuk pemakainya. Oke, sistem udah, kita masuk ke informasi. Informasi merupakan data yang diolah menjadi bentuk yang memiliki arti bagi penerima dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan saat ini atau keputusan yang akan datang nanti. Itu menurut R. McLeod ya. Lalu informasi dibagi jadi dua nih, ada formal dan informal. Karakteristiknya yaitu terbaru, tepat waktu, relevan, konsisten, ya, dan penyajiannya dalam bentuk yang memang sederhana. Gitu. Nah, informasi ini juga bisa dipakai untuk pengguna baik yang low level managers, ada yang middle level manager ataupun top level managers. Tuh. Nah, itu kan tadi McLeod ngomong kayak gitu tuh informasi. Nah, ada juga nih informasi menurut John J. Birch. Dia bilang kalau informasi merupakan hasil pembentukan penyusunan
pengorganisasian atau pengubahan data yang menambah tingkat pengetahuan. Itu katanya. Kata John G. Birch. Kayak fungsi informasi apa sih? Yang pertama, meningkatkan pengetahuan untuk si pemakai informasi. Yang kedua, mengurangi ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan. Lalu yang ketiga, menggambarkan keadaan yang memang sebenarnya ada gitu dari suatu hal. Lalu ada selanjutnya ada data. Data merupakan kumpulan fakta, bilangan, angka, simbol yang dibentuk serta diolah menjadi informasi. Itu menurut Scott. Tapi ada juga nih definisi menurut Davis. Dia bilang kalau data merupakan gambaran atau fakta secara relatif dan belum memiliki arti untuk penerima data. Jadi istilahnya kalau kita punya data, kalau kita nggak bisa olah data itu, ya nggak bakal bisa jadi informasi. Data itu ya nggak punya arti untuk kita. Ya, hubungan data dengan informasi yang tadi saya katakan ya. Informasi itu hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berguna untuk si penerima dan punya manfaatnya. Sedangkan uh, kalau data doang yang tadi ya itu ya belum tentu dia punya arti untuk si penerima ya. Nah, informasi ini menjelaskan data menjadi kata-kata yang memang mudah dimengerti. Jadi dengan adanya data maka terbentuklah suatu informasi. Sebagian sebagai bagian dari pengolahan data ya. Sehingga keduanya antara informasi dan data itu punya kaitan yang memang sangat erat. Lalu kita masuk ke definisi sistem informasi. Tadi kita udah definisikan ya, sistem itu apa, informasi itu apa ya. Oke, sistem informasi merupakan sistem yang dilakukan suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, dukung operasi, bersifat manajerial, dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar dengan laporan yang dibutuhkan. Oke, tapi kalau kita gabungkan istilah sistem dan informasi, jadi sistem informasi, maka kita dapat istilah gini. Sistem informasi ialah suatu sistem yang menyediakan informasi, ya, menyediakan informasi bagi semua tingkatan dalam organisasi kapan saja dibutuhkan. Kan tadi yang saya sebutkan ya ada low level managers, ada mid level manager, dan top level managers. Nah, itu tingkatan dalam organisasi itu. Bisa dipakai sama mereka. Lalu ada definisi sistem informasi menurut pakar nih. Ada yang dari MacLeod, ada yang dari Gordon B. Davis, ada yang dari Breeze. Nah, menurut MacLeod, dia bilang sistem informasi adalah sistem yang punya kemampuan untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber dengan berbagai media untuk menampilkan informasi tersebut. Kalau bagi Gordon B. Davis, dia bilang sistem informasi adalah sistem manusia atau mesin yang terpadu, ya, untuk menyajikan informasi sebagai pendukung fungsi operasi manajemen dan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau dalam suatu bisnis lah. Nah, menurut Brice, dia bilang sistem informasi merupakan suatu rangkaian proses bisnis secara logis, saling berhubungan untuk mencapai tujuan organisasi. Memang seperti pada dasarnya sistem ya, memang punya karakteristik, pasti selalu punya tujuan. Itu yang dikatakan oleh Brice. Lalu peran dasar sistem informasi dalam bisnis apa nih? Kan tadi dibilang sama Brice. Suatu rangkaian proses bisnis. Lalu sistem informasi perannya apa di bisnis? Ya, yang pertama untuk mendukung proses dan operasi bisnis tentunya ya. Mendukung pengambilan keputusan para pegawai dan manajer, mendukung berbagai strategi untuk keunggulan kompetitif juga bisa. Itu peran dasar dari sistem. Lalu komponen sistem informasi. Nah, ini punya komponen nih. Itu ada input block, model block, output block, teknologi block, database block, dan control block. Nah, jadi intinya input block itu ya data-data yang masuk ke dalam sistem. Model block itu ya kombinasi antara prosedur, logika, sama model matematik yang memanipulasi data input ya, yang tersimpan ke database sehingga menentukan output yang memang diinginkan.
sesuai dengan keinginan. Lalu ada output block, itu keluaran yang merupakan informasi berkualitas ya, dan dokumentasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen serta semua pemakai sistem. Ada teknologi blok ya, kotak alat dalam sistem informasi yang dipakai untuk menerima masukan, menjalankan model, menyimpan serta mengakses data, menghasilkan serta mengirimkan keluaran, dan membantu pengendalian sistem secara menyeluruh. Gitu. Teknologi udah, ada database block. Database block itu kumpulan dari data-data yang saling berhubungan satu sama lain, tersimpan di perangkat hardware, dan dipakai software untuk memanipulasi data. Seperti itu. Lalu ada control block, yaitu pengendalian yang dirancang khusus untuk mengatasi masalah pada sistem. Jadi kalau ada beberapa masalah pada sistem, bisa control block ini ya, atau mengambil peran. Nextnya tadi ini yang saya maksud ya, pengelolaan sistem informasi itu diolah dikelola oleh ada top manajemen, middle manajemen, lower manajemen. Ya. Bisa dilihat pada slide ya. Untuk top managers atau strategic planning, itu kelompok kecil eksekutif yang mengelola keseluruhan organisasi, menciptakan tujuan organisasi, strategi pencapaian, sama kebijakan operasional. Contohnya itu kayak CEO, presiden direktur, nah itu ada di top managers. Lalu ada middle managers, ya manajemen kontrol, dia lebih ke kontrol aja. Itu kelompok manajer yang paling banyak dalam organisasi. Fungsinya untuk bertanggung jawab, untuk mengubah rencana strategis menjadi tindakan konkret untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan, serta evaluasi, supervisi, koordinasi pekerja manajer bawahannya. Contohnya apa? Contohnya kayak wakil dekan, wakil ketua. Dan yang terakhir ada first line managers atau operational level. Dia lebih mengawasi atau supervisi dan mengkoordinasi aktivitas karyawan. Contohnya supervisor, kepala seksi, asisten manajer, gitu. Nah, dari hierarki tersebut ya, ada top manajemen, middle management, first line management. Yang tadi saya katakan ya, lapisan manajemen untuk top manajemen itu strategis, untuk lapisan manajemen middle management itu ada taktis, first line management itu operasional. Untuk karakteristik informasi untuk yang atas itu berupa rangkuman, atau untuk top manajemen itu berupa rangkuman. Biasanya jangkauan waktunya jangka panjang ya 5 sampai 10 tahun. Apa yang dikendalikan ya visi, misi, strategis perusahaan dibandingkan dengan peluang dan tantangan dari luar gitu ya. Contohnya apa yang dikendalikan kayak neraca keuangan, perkembangan perusahaan kayak gitu untuk top manajemen. Lalu untuk middle management itu ya karakteristik informasinya berupa kayak rekapitulasi, checklist, verifikasi. Jangkauan waktunya juga menengah, ya, antara bulanan sampai dengan 1 tahun. Contohnya general leader, tabel pendapatan, checklist, instalasi. Lalu untuk first line management itu karakteristik informasinya seperti transaksi pencatatan ya. Jangkauan waktunya juga jangka pendek, antara harian ataupun bulanan. Apa yang dikendalikan yaitu aktivitas atau proses transaksi. Nah, terus ada apa tuh, respon permintaan. Contohnya apa? Biasanya ada formulir pendaftaran, kwitansi, berita acara, formulir catatan, kayak gitu-gitu ya. Untuk first line management. Kita masuk pada human error. Nah, human error ini biasanya terjadi karena mungkin metode pengumpulan dan pengukuran data yang tidak tepat, atau operator sistem tidak mengikuti prosedur pengolahan yang memang seharusnya dilakukan, kehilangan data atau data tidak diolah atau tidak terolah. Terus ada juga mungkin karena kesalahan pada pemeriksaan atau pencatatan. Ya. Mungkin juga karena kesalahan dalam menggunakan dokumen induk ya atau file induk. Itu juga karena kesalahan dari prosedur pengolahan. Dan terakhir mungkin juga karena kesalahan yang dilakukan dengan sengaja. Itu ya. Itu bisa menyebabkan human error. Human error bisa terjadi karena beberapa hal tersebut. Oke, selanjutnya mengelola informasi nih. Informasi diolah oleh seorang manajer. Jadi seorang manajer ini mengolah sumber daya fisik
dan juga sumber daya abstrak, di mana seorang manajer ini nantinya memastikan bahwa data mentah yang dibutuhkan ini udah terkumpul, lalu diproses menjadi informasi yang memang berguna, memastikan orang yang layak dalam organisasi untuk menerima informasi dalam bentuk yang tepat, sehingga bisa dimanfaatkan. Dan juga bisa membuang informasi yang udah tidak berguna lagi atau yang udah nggak relevan, menggantikannya dengan informasi yang akurat dan relevan, dengan informasi yang baru. Nah, ada beberapa sumber daya yang memang dikelola, seperti seorang manajer, kelangsungan organisasi biasanya bisa mengelola beberapa sumber daya nih, seperti man atau manusia, money, uang, material atau bahan baku, mesin, ya. Mesin ini bisa masuk ke mesin, fasilitas, energi, ya, metode atau cara, dan informasi. Informasi juga termasuk data, data juga masuk ke informasi. Lanjut, ada peran manajerial. Apa sih manajer perannya? Nah, menurut Mintzberg, nah itu dibagi menjadi tiga tuh. Ada interpersonal roles, ada information roles, dan decision roles. Untuk interpersonal roles, itu ada figure, leader, liaison. Liaison. Nah, untuk figurehead, nah, manajer melakukan tugas-tugas seremonial seperti mendampingi pejabat yang berkunjung jauh fasilitas. Untuk leader, mungkin manajer bisa memelihara unit dengan mempekerjakan serta melatih staf, menyediakan motivasi atau dorongan. Liaison, ya, mungkin manajer bisa menjalin hubungan dengan orang di luar unit manajer, ya, untuk menyelesaikan masalah bisnis. Untuk information roles, itu ada monitor, diseminator, dan spokesperson. Monitor apa nih maksudnya? Mungkin aja manajer secara bertahap mencari informasi tentang unit kerja. Sedangkan indera manajer bisa mengamati aktivitas internal unit kerja dan lingkungan. Ada diseminator. Ya, manajer meneruskan informasi yang berharga kepada orang lain di dalam unit. Ya, masih satu unit. Ada spokesperson. Nah, bisa manajer nih bisa meneruskan informasi yang berharga kepada orang di luar nih, di luar unit pimpinan, serta orang-orang berharga di lingkungannya. Dan yang terakhir ada decision roles, itu ada entrepreneur, disturbance handler, resource allocator, dan negosiator. Entrepreneur, manajer membuat perbaikan yang cukup permanen pada unit seperti mengubah struktur organisasi. Ya. Disturbance handler, manajer bereaksi pada kejadian yang tidak terduga, kayak misalkan devaluasi dolar di negara asing yang menjadi tempat operasi perusahaan. Ada resource allocator, ya, manajer mengendalikan pengeluaran unitnya, menentukan unit bawahannya dengan memperhatikan mana yang membutuhkan sumber daya dan mana yang tidak. Lalu yang terakhir ada negosiator, ya, manajer akan menengahi perselisihan dalam unit ataupun di luar unit lingkungannya. Nah, manajemen kalian manajemen nih, ada komunikasi di mana dilakukan dengan dua media, ya, media lisan dan media tulisan. Untuk media lisan itu bisa berupa rapat terjadwal, rapat tidak terjadwal, telepon, voicemail, kunjungan, acara makan bisnis. Ya, untuk tulisan mungkin bisa dari laporan komputer, surat, memo, surat elektronik, terbitan berkala. Ya. Dan keahlian manajemen juga yang terakhir ada pemecahan masalah, di mana dilakukan dengan kegiatan yang mengarah pada solusi suatu masalah. Dan jika dalam problem solving, maka manajer terlibat dalam pengambilan keputusan. Itu dengan memilih suatu tindakan yang tepat. Apa nih tindakannya? Dalam suatu problem solving, ya. Lalu manajemen punya pengetahuan selain kalian juga, ya. Pengetahuannya itu yaitu komputer literasi dan information literacy. Ya, mengerti komputer, mengerti tentang istilah-istilah komputer, pemahaman tentang keunggulan dan kelemahan komputer, kemampuan memakai komputer, gitu-gitu deh, yang masih ada kaitannya dengan komputer. Sedangkan untuk mengerti informasi itu lebih mengerti bagaimana penggunaan informasi di setiap tahap prosedur pemecahan masalah. Kita juga bisa mengerti gimana caranya mendapatkan informasi.
Dan juga mungkin gimana nih bisa membagi informasi kepada orang lain. Kayak gitu. Selanjutnya ada pandangan sistem. Sistem dipandang seperti apa sih di suatu organisasi? Oke, jadi yang pertama mencegah manajer tersesat ya dalam kompleksitas struktur organisasi dan rincian pekerjaannya. Ya, yang kedua menyadari perlu memiliki tujuan-tujuan yang baik. Yang ketiga menekankan pentingnya kerjasama semua unit dalam organisasi. Yang keempat mengikut sertakan organisasi dengan lingkungan. Mengakui ketertarikan sama organisasi dengan lingkungan. Dan yang terakhir, memberi penilaian tinggi pada informasi umpan balik yang hanya dicapai dengan cara sistem lingkungan tertentu. Oke. Sistem informasi, ini ada contohnya nih, sistem informasi hotel. Di mana elemen sistem pengolahan datanya yaitu cash register di kasir hotel dan kasir restoran, buku pencatatan check-in dan check-out, tamu hotel, papan menggantung kunci kamar hotel, formulir isi laundry, gitu ya. Interaksi antar manusia juga bisa tamu melakukan check-in ke resepsionis, tamu melakukan check-out ke resepsionis, tamu menelpon pesanan makanan dan minuman ke restoran. Ya, pokoknya ada interaksi antar manusia deh, suatu sistem. Kalau ada aliran dokumen, gimana dokumen berjalan? Gimana perjalanan formulir pesanan laundry, contohnya dari kamar tamu melalui housekeeping sampai ke meja resepsionis atau kasir hotel. Interaksi manusia dengan sistem pengolahan datanya, ya contohnya kayak ada penulisan pencatatan check-in dan check-out tamu ke dalam buku tamu, ada kasir cash register, pengisian formulir laundry oleh tamu atau petugas housekeeping, pengisian laporan alokasi kamar tamu, ya, atau status huniannya sesuai sama status kunci pada papan penggantungnya. Lalu ada job description atau struktur organisasi, mana dokumen atau diagram prosedur check-in dan check-out ya, struktur organisasi hotel. Nah, contohnya dari datanya apa aja? Data yang bisa diambil, contohnya ya kayak daftar kamar hotel dan tarifnya, terus klasifikasi kamar hotel, data tamu yang sedang menginap di hotel. Informasinya apa nih yang bisa didapat? Kayak laporan hunian tamu bulanan, laporan aktivitas bagian lain laundry, laporan restoran dan bar beverage, dan juga daftar acara hotel. Untuk pengetahuannya, ya ada tata tertib tamu hotel, ya, daerah kunjungan wisata, dan daftar menu spesial restoran. Oke, kita masuk ke dalam organisasi ya. Organisasi itu apa? Apa itu organisasi? Organisasi merupakan sekelompok orang yang bekerja sama dalam struktur yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu, kayak UKM, Habibie Center, dan PT Telkomsel. Tapi menurut Robbins, ya, organisasi merupakan kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Organisasi biasanya dapat terbentuk karena tidak terbatasan kebutuhan manusia ya, dan keterbatasan kemampuan manusia sehingga mereka berkumpul membentuk organisasi secara ya baik secara spontan ataupun dengan pertimbangan yang matang. Oke, ini ada manajemen dan organisasi. Apa bedanya? Nih, contohnya ya, untuk organisasi. Organisasi itu sifatnya statis, tetap. Di mana dianggap sebagai wadah ya, dari sekumpulan orang yang memiliki tujuan tertentu. Beda sama manajemen yang sifatnya dinamis atau tidak tetap. Serta berbagai proses bagaimana sumber daya organisasi mencapai tujuan organisasi ya. Manajemen juga diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan yang mungkin berbeda di antara para pemangku kepentingan atau stockholder. Seperti kayak contohnya kayak pemilik, ada karyawan, konsumen, kreditur, supplier, pemerintah, ya dan lain sebagainya. Tadi tuh kita bahas tentang manajer ya. Tapi kalian tahu nggak sih apa itu manajer? Manajer itu merupakan seorang yang bertanggung jawab dalam melaksanakan proses manajemen. Manajer merupakan seorang yang merencanakan dan membuat keputusan.
mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan sumber daya, baik sumber daya manusia, finansial, fisik, ya, ataupun informasi. Nah, ini ada konsep manajemen kualitas nih, di mana yang pertama, tetapkan tujuan inovasi dan perbaikan yang terus-menerus. Yang kedua, ambil filosofi baru agar bisa menerima kekurangan dan kesalahan yang lama. Yang ketiga, berhenti ketergantungan pada inspeksi massal, persyaratan bukti statistik bila kualitas sudah terpasang. Yang keempat, hentikan praktek memberikan bisnis berdasarkan harga. Kelima, lakukan metode statistik untuk menemukan titik permasalahan. Yang keenam, lembagakan metode modern dalam pelatihan kerja. Kerja. Yang ketujuh, perbaikan pengawasan. Lakukan apa saja yang tepat bagi perusahaan dan jangan hanya menyerahkan kuantitas yang diisyaratkan. Lanjutannya, buang rasa takut sehingga orang-orang merasa aman untuk mengungkapkan permasalahan dan meminta informasi. Hilangkan halangan antara departemen serta halaman dengan pemasok dan pelanggan sehingga ada komunikasi nih yang terbuka dan efektif. Hapus poster dan slogan karena juga nggak bantu memecahkan masalah, tapi kita buktikan aja kepada orang gimana cara untuk memecahkan suatu masalah. 11. Hilangkan standar kerja sesuai dengan kuota jumlah karena mengabaikan kualitas dan membatasi produksi. 12. Singkirkan halangan antar para pekerja dan hak mereka untuk bangga dalam pekerjaan yang mereka lakukan. 13. Kita lembagakan berbagai program pelatihan kembali untuk mengejar perubahan dan perkembangan yang baru. Dan yang terakhir, ciptakan struktur manajemen puncak yang akan mendekatkan pokok-pokok ini setiap hari. Nah, ada kerugian sama keuntungan nih, kualitas. Untuk kerugian kualitas yang buruk, itu bisa banget berakibat fatal. Kita bisa kehilangan bisnis, kita bisa mendapatkan tuntutan hukum, kehilangan produktivitas, juga belum lagi biaya-biaya dari biaya kegagalan, biaya penilaian, biaya pencegahan. Lalu ada keuntungan kualitas nih. Nah, ya, seperti pasar yang dilayani oleh industri mencakup pelanggan dengan kebutuhan produk dan jasa tertentu. Ya, penelitian pemasaran mengidentifikasi kebutuhan tersebut dan mendefinisikannya ke dalam hal kualitas. Lalu berikutnya ada pelanggan menganggap produk dan jasa perusahaan lebih berkualitas dari para pesaingnya. Itu keuntungannya tuh. Nah, karena dianggap berkualitas ya, pelanggan juga oke, siap nih gue bayar lebih dari harga pesaing. Nah, efektivitas ini menghasilkan penurunan biaya dengan memproduksi produk yang dibutuhkan secara benar sejak pertama kali. Nah, penurunan biaya digabungkan dengan pangsa pasar yang lebih luas. Jadi menghasilkan biaya yang lebih murah dari pesaing. Nah, gabungan dari keunggulan relatif di bidang harga, pangsa pasar, dan biaya, nah nantinya bakalan membawa atau menciptakan profitabilitas serta pertumbuhan dari bisnis kita. Seperti itu. Nah, ini ada kompetensi pekerja IT. Ini maksudnya ini ya, sifat atau soft skill lah istilahnya yang harus dimiliki pekerja IT. Yang pertama, memperhatikan efektivitas, inisiatif, antusias pada pekerjaan, percaya diri, memperhatikan dampak dari suatu tindakan, kecakapan membina hubungan antar pribadi, pemikiran konseptual, pemikiran analisis, komunikatif efektif, dan yang terakhir, fleksibilitas. Ya, punya fleksibilitas. Kita masuk ke komputasi ya. Mengapa perlu komputasi? Apa alasannya? Perlu ada komputerisasi. Yang pertama, karena keinginan bisnis yang memang mau berkembang. Yang kedua, ada kebutuhan proses pengolahan data yang segera dan terus-menerus. Yang ketiga, mempercepat eh, pekerjaan, pengetikan dokumen. Selanjutnya, ada membuat laporan sesegera mungkin, lalu penyimpanan data yang lebih efektif dan efisien, karena data disimpan secara digital, sehingga dipakai untuk membuat laporan lain. Bisa dipakai untuk pembuatan laporan lain. Data bisa dikelompokkan, bisa diurutkan, bisa disummarize, ya dan lain sebagainya. Keuntungannya apa? Kita memakai komputer
cepat, tepat, dan akurat. Ya, mudah dipertanggungjawabkan. Prosesnya juga nggak bikin capek, efektif aja gitu. Eh, Memakai komputer dan efisien. Bisa menyimpan data yang lebih besar dan juga lebih mudah untuk disimpan datanya, untuk lebih mudah diakses serta terprogram data-datanya. Nah, tapi mana caranya untuk bisa mendapatkan semua itu? Tentunya dari programmer yang bikin sistem. Ya, programmer merupakan orang yang menulis kode program untuk suatu aplikasi tertentu ya, sesuai sama rancang bangun yang sudah dibuat oleh sistem analis. Bertanggung jawab pada pembuatan program komputer ya. Programmer juga punya pengetahuan terbatas nih pada teknologi komputer, sistem komputer, utilitas, sama bahasa pemrograman yang diperlukan. Nah, programmer bekerja secara teknis dan harus tepat dalam membuat instruksi program. Jadi kode programnya atau instruksi programnya nggak boleh ada yang salah tuh. Kalau ada yang salah mungkin nanti bisa kena error ataupun kena bug. Ya. Programmer bekerja tidak berhubungan dengan banyak orang, tapi terbatas pada semua programmer, pada sesama programmer. Dan sistem analis yang mempersiapkan spesifikasi programnya itu bakal kayak gini. Paling sama mereka-mereka aja uh, berhubungannya. Ya, program komputer nih yang merupakan rangkaian instruksi dalam bahasa yang mudah dipahami oleh komputer ya, dibuat tadi oleh programmer ya. Disusun sedemikian rupa sehingga menghasilkan proses yang sesuai sama tujuan. Tujuan dari program komputer itu dibikin tuh tujuannya untuk apa? Terus program nanti disesuaikan dengan prosedur pengolahan data dan mewakili proses manual. Sehingga bila kalau ditinjau dari prosedur dan urutan kerja, maka lebih mudah. Praktis malah mengaturnya. Ya. Lalu kita masuk pada sistem analis. Ya. Tadi kita singgung-singgung di atas sedikit ya tentang sistem analis ya. Sistem analis itu menurut Jogianto berbicara bahwa sistem analis merupakan informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud mengidentifikasikan serta mengevaluasi permasalahan, kesempatan, hambatan, dan kebutuhan yang diharapkan bisa untuk diusulkan perbaikannya. Jadi ya dokter dari suatu sistem lah untuk mengganti sistem yang memang butuh diperbaiki. Definisi lainnya ya analis ialah satu orang nih atau lebih atau punya tim lah menggunakan pengetahuan aplikasi komputer yang dimilikinya untuk memecahkan masalah bisnis di bawah petunjuk manajer sistem. Tentunya harus memiliki kepribadian yang memang mampu untuk bekerja sama, memiliki komunikasi yang baik, punya sopan santun serta pendirian yang tegas ya, bersikap dewasa dan dapat bertindak secara metodik seperti itu. Nah, sistem analis juga punya fungsi nih, fungsinya untuk mengidentifikasi masalah dari si pengguna nih, atau user. Terus juga bisa dipakai fungsinya untuk menyatakan secara spesifik sasaran yang harus dicapai untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Lalu ada memilih alternatif metode pemecahan masalahnya, itu bagaimana alternatif metodenya. Dan yang terakhir, merencanakan dan menerapkan rancangan sistem sesuai sama permintaan dari user atau dari penggunanya. Tugas umum dan tugas tekniknya apa nih? Oke, untuk tugas umumnya, sistem analis tentunya mengumpulkan dan menganalisis formulir, dokumen, file, pokoknya berkaitan dengan sistem berjalan. Lalu menyusun dan menyajikan laporan perbaikan dari sistem yang berjalan kepada si user, lalu merancang sistem perbaikan, dan mengidentifikasi aplikasi untuk penerapan pada komputer, ya, menganalisis serta menyusun biaya, biaya serta keuntungan dari sistem baru itu gimana, gitu ya. Mengawasi segala kegiatan dalam penerapan sistem yang baru. Nah, tugas tekniknya apa? Yang menyiapkan gambaran kerja dalam menerapkan sistem baru, menyusun prosedur untuk pengawasan, ya, menyusun data flow, struktur analis
and design teknik, dan sistem flow diagram untuk merancang sistem baru secara detail. Ya, merancang pola pengawasan terhadap data yang sifatnya penting, menyusun file untuk dipakai komputer, ya, agar sistem baru bisa berjalan aktif. Merancang output input, ya, bisa agar bisa dibaca user atau pengguna. Menyusun dokumentasi pekerjaan yang dilakukan sistem analis dalam merancang sistem baru. Lalu ada beberapa aspek nih yang menyatakan kelayakan sistem. Dari segi teknikal, ekonomi return, non-economic return, legal, operasional, dan jadwal. Teknikal ya, contohnya kayak hardware dan software yang bersedia menampilkan proses sistem yang dibutuhkan. Economic return ya, menentukan secara keuangan, membandingkan manfaat sistem dengan harga. Kayak misalkan barang dijual, peningkatan pelayanan konsumen, perhitungan DP-nya kayak gimana. Lalu ada non-economic return ya, usulan yang bisa diterima dari segi manfaat yang tidak diukur dalam pemilihan ekonomi. Lalu ada legal, apakah sistem yang diusulkan ini dalam lindungan hukum dan pada batas yang ada itu di dalam etika bisnis serta etika manajemen. Juga nggak melenceng dari aturan. Ya. Ada operasional, ya, diterima atau didukung oleh orang yang harus mengerjakannya atau user friendly. Jadwal, apakah sistem bisa dioperasikan dalam batasan waktu yang memang sudah ditentukan? Kalau tidak, bagaimana? Nah, itu yang jadi suatu aspek ya. Sistem itu bisa dikatakan layak. Lalu ada indikator perubahan sistem. Ya. Perubahan sistem lama ke sistem yang baru ya, biasanya dimunculkan melalui beberapa indikator yang dirasakan oleh pengguna. Di antaranya keluhan pelanggan, pengiriman barang yang lambat, bayaran gajian terlambat, laporan tidak tepat waktu, isi laporan yang salah, tanggung jawab yang nggak jelas, waktu kerja berlebihan, kehilangan kesempatan kompetisi pasar, ya, kesalahan manual yang terlalu tinggi, ya, dan lain-lain. Dan fitur kurang teratur, peramalan penjualan dan produksi yang kurang tepat, bahkan ya. Oke, kita lanjut pada Business Information System. Business Information System itu terbagi menjadi dua, ada Information System in the Business dan ada Business Process Change. Untuk yang nomor satu ini dia ada SDLC ya, ada fase dari SDLC juga dan ada Waterfall Life Cycle. Nah, untuk SDLC sendiri dia, oh ya, SDLC itu merupakan System Development Life Cycle ya, merupakan pendekatan, yaitu berupa pendekatan yang dipakai untuk mengembangkan sistem secara terorganisir dan disiplin. Pendekatan tersebut biasanya terdiri dari 4 komponen. Ada definisi objektif dari sistem yang akan dikembangkan. Ada definisi kesuksesan indikator sebagai pengukuran apakah objektivitas sudah dicapai atau belum. Ada generate alternative strategies ya. Dan yang terakhir ada memilih ya dan mengimplementasikan strategis dari general alternative strategy. Seperti itu. Ada fase fase SDLC ya. Berbagai variasi SDLC yang dipakai saat ini membagi life of system menjadi beberapa fase. Dimulai dari ide awal sampai implementasi penuh. Dan juga diikuti dengan peningkatan serta penggantian sistem baru. Nah, cycle berlaku mulai dari definisi objektif, definisi indikator sukses, generating alternative, developing and operational plan, keseluruhan sistem, dan setiap fase pada development fase. Ini yang terakhir ada waterfall life cycle, di mana diadaptasi pada custom development dan implementasi paket software oleh Royce. Ya, di mana ini masih punya problem yang diatasi dengan iteratif development dan prototyping. Ya. Problem dari waterfall life cycle antara lain kayak program langsung dimulai setelah problem to be solved was dead. Ya. Baik untuk isolated small program, tapi jelek untuk large team effort.
Lalu ada banyak aktivitas yang diperlukan, seperti setiap tipe aktivitas dieksekusi secara berbeda. Ya. Setiap aktivitas harus punya plan ya, dan staff masing-masing. Seperti itu. Lalu ada business process change, di mana ada the nature of change, resistance of change, implementing the organization change ya. Nah, untuk the nature of change, dia mempunyai model of social change oleh Kurt Lewin yang terdiri dari 3 stage atau 3 tahapan. Yang pertama ada unfreezing stage, di mana meningkatkan penerimaan organisasi terhadap kemungkinan perubahan. Ada moving juga, yang memilih tindakan dan mengikutinya. Serta ada refreezing, yang memperkuat keseimbangan organisasi pada tingkat yang baru setelah perubahan terjadi. Ya, ada resistance of change ya. Profesional sistem informasi berfungsi sebagai katalis ya untuk perubahan atau change agent, sehingga harus mendapatkan penerimaan dan kepercayaan dari user. Mengerti nature of change, ada resistensi alami dari individu atau grup akibat dari ketidaksetujuan atau concern, serta didiagnosa dan ditangani dengan baik oleh profesional sistem informasi. Ada 5 alasan nih timbulnya resistance of change, yaitu karena resistensi terhadap komputer personal, ada perasaan sebuah proyek tidak baik dengan asumsi biaya atau manfaat yang tidak sesuai, ada kurangnya keutuhan yang dirasa di mana suatu inovasi hanya mengganggu situasi saja ya. Juga ada nanti ketakutan akan ketidakpastian sosial yang kadang bisa aja disalahartikan sebagai kekuatan komputer, dan rasa enggan untuk tunduk pada persyaratan sistem yang dirancang dengan baik. Ya itu apa namanya, alasan kenapa resistance of change itu ada. Dan yang terakhir adalah implementing the organization change ya. Kesalahan sistem umumnya diakibatkan oleh tidak siapnya pegawai menghadapi sistem informasi yang baru ya, dan tidak adanya training dulu. Nah, seorang profesional sistem informasi hendaknya melakukan 4 fase ini nih. Ya, diagnostic assessment, organization redesign, organization transformation, dan continuous improvement. Ya. Diagnostic assessment yang dilakukan untuk mengetahui kesiapan organisasi menyerap perubahan yang diperlukan oleh sistem informasi baru. Ya, dengan klarifikasi kepentingan perubahan dan menemukan resistensi yang memungkinkan ada seperti melakukan interview, public member, survei, atau data gathering, dan teknik analisis lainnya. Lalu ada organization redesign, ya, identifikasi perubahan yang diikuti dengan penetapan strategi, terutama bila butuh perubahan struktur organisasi. Lalu ada organization transformation, ya, leadership baru jika dibutuhkan akan dipilih dan diinstal, lalu program training akan mulai dilaksanakan. Ada continuous improvement, technical quality control, itu tentunya sangat penting ya untuk keberlangsungan program dengan proses perbaikan yang memang secara berkelanjutan. Nah, kita masuk model. Model apa? Model merupakan penyederhanaan dari sesuatu yang mewakilkan sejumlah objek atau aktivitas yang disebut sebagai entity atau entitas. Ada beberapa jenis model. Ada model fisik, naratif, grafik, matematika. Untuk model fisik merupakan gambaran entitas pada bentuk 3 dimensi dengan maksud membantu suatu hal yang tidak dapat dipenuhi oleh benda fisik. Contohnya kayak investor, pusat belanja, atau pembuatan mobil dapat membuat sebuah perubahan dengan lebih murah lewat perancangan model fisik yang mereka buat, timbang dengan produk akhirnya. Contohnya kayak market gitu ya. Untuk model naratif, nah ini contohnya ya ya dalam menggunakan lisan ya, atau juga bisa dengan tulisan. Model grafik ya, grafik merupakan gambaran entitas dengan sejumlah garis, simbol, atau bentuk yang dipakai dalam bisnis. Ya, fungsinya tidak jauh-jauh untuk mengkomunikasikan informasi yang didapat. Seperti contohnya bisa aja dengan grafik, flowchart, DFD, dan lain-lain. Model matematika, ini model ya dengan
menggunakan rumus atau persamaan matematika yang dipakai para manajer bisnis ya, umumnya tidak lebih rumit dari model yang biasa dipakai dalam matematika. Ada kegunaannya mempermudah pengertian. Jadi suatu model pasti lebih sederhana dari entitasnya. Dan entitas akan lebih mudah dimengerti jika elemen-elemen serta hubungannya disajikan dalam cara yang sederhana. Lalu mempermudah komunikasi, ya setelah solve problem atau problem solving mengerti entitasnya, maka pengertian itu seringkali akan dikomunikasikan lagi kepada orang lain. Oh ini solusinya kayak gini loh, gitu. Lalu memperkirakan masa depan. Itu ketelitian dalam menggambarkan entitas dalam model matematika. Dapat memberikan kemampuan yang tidak dapat disediakan oleh model jenis lain. Lalu kegunaannya apa? Oh, model sistemnya. Kegunaannya udah tadi ya. Model sistem. Secara fisik dan non dan konseptual. Nah, model sistem umum perusahaan nih. Penyederhanaan objek yang terdiri atas berbagai jenis model yang dipakai oleh perusahaan agar mempermudah pengertian, komunikasi, dan memperkirakan masa depan. Biasanya model juga dipakai oleh suatu perusahaan entah dari model fisik atau model konseptual. Untuk model fisik ialah sebuah sistem yang mengubah sumber daya input menjadi sumber daya output yang memiliki hubungan dengan lingkungannya. Melalui apa? Melalui arus sumber daya fisik. Contohnya arus material, arus personil, arus mesin, arus uang. Perlu diketahui bahwasannya sistem fisik merupakan sebuah sistem yang terbuka. Ada sistem konseptual, di mana model sistem secara konseptual ini merupakan suatu sistem yang menggunakan sumber daya konseptual berupa informasi dan data untuk mewakili sistem fisik. Ya, sistem ini yang dipakai adalah sistem lingkaran terbuka dan tertutup. Elemen sistem konseptual juga terdiri dari manajemen, pengolahan informasi, standar. Nah, ini ada contoh bagian dari model sistem secara fisik. Next, ada model sistem secara konseptual. Ya. Ini ada lingkaran tertutup, lalu ada pengendalian manajemen, pengolahan informasi, dan ada juga standar. Oke, kita lanjut pada definisi standar. Jadi standar merupakan ukuran kerja yang dapat diterima yang dinyatakan ideal dalam istilah spesifik ya. Manajer menggunakan standar untuk mengendalikan sistem fisik dengan membandingkan kinerja aktualnya. Hasilnya akan dipakai untuk menentukan suatu tindakan yang perlu diambil. Contohnya, spesifikasi produksi menunjukkan kualitas mutu produk. Nah, ini ada manajemen sistem umum perusahaan ya, di mana terdiri dari yang tadi disebutkan ya. Ada yang dari pengendalian manajemen, pengolahan informasi, ada standar, ada lingkaran tertutup juga. Nah, ini umumnya model manajemen sistem umum perusahaan. Lalu penggunaan model sistem umum. Ada kita pakai salah satu contoh penggunaan modelnya dalam persoalan saja nih. Ya, ada arus material seperti bahan makanan atau barang-barang lain yang dijual gitu. Ada arus personil kayak manajer toko, kasir, pegawai, gudang, dan orang-orang yang dikerjakan di sana. Ada arus mesin, misalnya kayak komputer, kalkulator, barcode scanner, telepon, kulkas, rak. Ya. Ada arus uang ya, kayak pemasukan dari pelanggan, pengeluaran berbentuk pembayaran kepada pemasok, pegawai, sama pemilik. Ada proses transformasi, di mana segala kegiatan yang membuat berbagai produk siap jual secara mudah dan menarik, seperti membuka karton dan mengatur barang dagangan di rak. Menyiapkan sayur dan buah segar, memotong daging, gitu. Ada elemen manajemennya yang terdiri atas manajer toko dan para asisten manajer dengan pengolahan informasi berupa komputer, barcode scanner, dan menyediakan harga untuk barang. Dan ada standar kerja, di mana seperti kuota penjualan dan anggaran operasi. Ya. Nah, ini untuk penggunaannya. Lalu kita masuk ke manajemen by exception ya, atau biasa disingkat menjadi MBA.
Merupakan suatu gaya yang diikuti manajer di mana manajer terlibat dalam aktivitas ketika aktivitas tersebut menyimpang dari kinerja yang dapat diterima atau sesuai standar. Ada tiga keuntungan dari MBA. Yang pertama, manajer tidak membuang waktu memantau aktivitas yang berlangsung normal, ya. Lebih sedikit keputusan yang dibuat dan tiap keputusan pasti bakal menerima perhatian lebih menyeluruh. Dan perhatian juga berpusat di peluang ataupun hal-hal yang tidak berjalan semestinya. Selain itu juga pasti tentunya ada kendala yang dihadapkan ya dari MBA ini, antara lain beberapa jenis kinerja bisnis tertentu tidak mudah ditentukan secara kuantitas sehingga standar tidak dapat ditetapkan ya. Butuh sistem informasi yang memantau kinerja secara akurat. Perhatian harus terus diarahkan pada standar untuk menjaga standar pada tingkat yang tepat. Manajer tidak boleh menjadi pasif, tidak hanya menunggu batas kinerja dilewati. Kita lanjut pada pemecahan masalah. Pemecahan masalah itu timbul dari suatu masalah merupakan kondisi yang memiliki potensi menimbulkan kerugian luar biasa atau menghasilkan keuntungan yang memang luar biasa. Itu dari masalah itu turun ke gejala ya. Gejala merupakan kondisi yang dihasilkan dari masalah. Hasil dari masalah yaitu gejala. Lalu akan adanya pemecahan masalah merupakan tindakan memberi respon terhadap masalah untuk menekankan akibat buruk atau memanfaatkan peluang keuntungan. Kan tadi masalah itu bisa aja menimbulkan kerugian atau menghasilkan keuntungan. Nah, pemecahan masalah itu dipakai untuk memberi respon atau mengambil tindakan atau sikap terhadap masalah itu. Untuk kita mengambil sikap ini, kita mau memanfaatkan peluang keuntungannya atau kita menekankan akibat buruknya. Jadi nggak terlalu menimbulkan eh, akibat yang fatal. Nah, penting pemecahan masalah bukan didasarkan pada jumlah waktu yang dibutuhkan, tapi konsekuensi yang timbul. Jadi perlu dipikirin nih, keputusan untuk memilih suatu tindakan atau strategi dengan memberi solusi terbaik dari masalah tersebut. Nah, ini jenis masalah nih. Ada terstruktur, tidak terstruktur, dan semi struktur. Untuk terstruktur, masalah terstruktur, yaitu elemen-elemen atau hubungan antar elemennya dipahami oleh pemecahan masalah. Sedangkan kalau tidak terstruktur, yaitu elemen-elemen atau hubungan antar elemennya tidak bisa dipahami pemecah masalah. Dan semi struktur yaitu sebagian elemen atau hubungan antar elemen bisa dipahami oleh pemecah masalah. Gitu. Lalu apa sih langkah-langkah yang bisa dilakukan? Langkah-langkah pemecahan masalah dengan pendekatan sistem dilakukan dari tiga usaha ini. Tiga usaha itu yaitu persiapan, definisi, dan pemecahan. Untuk usaha persiapan itu ada tiga langkah ya. Langkah pertama memandang perusahaan. Kita menganggap perusahaan sebagai suatu sistem dengan menggunakan model umum perusahaan. Yang kedua, kita mengenali sistem lingkungan baik untuk pemasok, serikat buruh, investor, pesaing, pelanggan, ya, dan lain sebagainya. Langkah yang ketiga, kita identifikasi subsistem perusahaan sesuai sama area fungsional, tingkatan manajemen, sama arus sumber dayanya. Jika seorang manajer dapat melihat perusahaan sebagai suatu sistem yang memiliki subsistem dan sistem tersebut berada di satu lingkungan, maka orientasi sistem sudah tercapai. Kita masuk kepada tahapan yang kedua yaitu definisi ya. Langkah keempat ya lanjutan dari usaha persiapannya. Bergerak dari sistem ke subsistem di mana sistem dapat berupa perusahaan atau salah satu unit dengan maksud untuk mengidentifikasi tingkat sistem tempat penyebab masalah itu adanya tuh di mana sih kayak gitu. Dan langkah yang kelima menganalisis bagian-bagian sistem dalam suatu urutan tertentu. Kita analisis bagian-bagiannya. Lalu setelah itu masuk ke usaha pemecahan ya meliputi pertimbangan berbagai alternatif yang layak serta pemilihan alternatif terbaik dan penerapannya itu bagaimana. Ya, ya lanjutan langkah keenam kita identifikasi berbagai alternatif solusi seperti melalui brainstorming, joint application design, decision support system. Ya. Langkah yang ketujuh kita evaluasi berbagai alternatif solusi. Seberapa jauh alternatif bisa menyanggupi sistem untuk mencapai tujuan atau bisa dipecahkan nih masalahnya. Yang kedelapan, kita memilih solusi terbaik dari analisis ketetapan dan penawaran. Yang kesembilan, kita terapin nih solusinya. Dan yang kesepuluh,
eh, kalau sudah kita terapkan solusinya, kita jangan lepas tangan, tapi kita harus terus menindaklanjuti supaya untuk kita memastikan kalau solusi yang kita pakai ini efektif atau benar gitu. Ada komponen sistem informasi. Sistem informasi memiliki komponen input, model, dan output. Untuk komponen input, ya, beberapa hal yang masuk ke dalam komponen ini meliputi kumpulan data-data dan harus ada semacam metode serta media untuk mengumpulkan data tersebut lalu diolah menjadi informasi. Untuk metodenya sendiri bisa aja kayak dari pengetikan, writing, ya, atau bisa ngeklik dengan mouse. Medianya bisa dari keyboard atau bisa dari mouse. Komponen model, komponen model ini terdiri dari kombinasi antara prosedur, logika, dan model matematik. Fungsinya untuk memanipulasi dan mengolah data input atau data yang disimpan. Ada komponen output ya. Komponen ini eh, informasi yang keluar sudah sesuai sama apa yang dibutuhkan. Jadi pemakai sistem tidak dapat menggunakan informasi dengan berkualitas. Ya, ada komponen teknologi di mana dipakai untuk menerima input, untuk menjalankan model, untuk menyimpan serta mengakses data, juga untuk menghasilkan output, sampai dengan membantu pengendalian dari seluruh sistem. Ada komponen basis data, ya, eh, di mana basis data merupakan data-data yang saling berkaitan satu sama lainnya yang tersimpan pada perangkat keras, lalu diolah oleh perangkat lunak untuk manipulasi. Ada komponen kontrol, di mana dalam sistem ini banyak faktor yang berisiko untuk merusak sistem informasi. Jadi perlu komponen kontrol untuk pengendalian atau sekiranya untuk menghindari resiko kerusakan. Kalaupun ada gitu eh, kerusakan yang ada di sistem, seenggaknya dengan sistem kontrol ini punya solusi untuk mengurangi dampaknya. Seperti itu. Nah, ini ada arsitektur informasi. Dia yang sebelah kiri ada bagannya, yang sebelah kanan itu definisinya. Oke, jadi arsitektur informasi itu apa? Ya, merupakan suatu pemetaan atau rencana kebutuhan-kebutuhan informasi di dalam suatu organisasi. Ya. Menurut Loudon and Loudon, arsitektur informasi merupakan bentuk khusus yang menggunakan teknologi informasi dalam organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan atau fungsi-fungsi yang telah dipilih. Ya. Nah, ini contohnya. Jadi di sini ada basis data perusahaan yang terkoneksi dengan kantor pusat, ya, di mana hmm, ini ada kantor cabang A dan ada pabrik. Dia masing-masing punya jaringan LAN yang terhubung melalui jalur telepon pada tiap unitnya nih. Ada pemasaran, ada penjualan, ada keuangan, ada produksi. Nanti dari sini akan dikirim ke kantor pusat. Tuh. Bentuk dari arsitektur informasi itu banyak. Gak banyak sih, ada tiga. Ada tersentralisasi, terdistribusi, dan juga nanti ada client server. Nah, untuk tersentralisasi atau terpusat, ya, ini pertama kali dikenalkan di tahun 1960 di mana mainframe sebagai aktor utamanya. Ya, mainframe apa? Mainframe itu yang di tengah itu ya, komputer berukuran besar yang ditujukan untuk menangani data yang memang punya ukuran besar dengan ribuan terminal untuk mengakses data dengan tanggapan yang sangat tepat dan melibatkan jutaan transaksi itu. Kelebihan dari sentralisasi yaitu instalasinya lebih aman, lebih mudah untuk dikontrol, biaya pemeliharaan murah, ya, mudah dalam membuat perencanaan strategis, gampang melakukan pelatihan, ya. Hardware dan software yang terstandardisasi juga lebih mudah pemeliharaannya. Kelemahannya tapi kalau kalau masalahnya ada, maka semua terminal akan imbasnya. Sistem yang dibuat secara global jadi menjadikan sistem tidak spesifik sesuai sama kebutuhan masing-masing bagian. Proses mainframe juga lama karena cuma satu doang nih mainframe-nya. Juga mengelola data yang banyak ya. Dan jika ingin merubah subsistem,
ingin merubah subsistem, satu sistem subsistem aja. Nah, itu berdampak ke seluruh sistem. Lalu ada desentralisasi, di mana arsitektur ini merupakan konsep pemrosesan data tersebar ya, beda dari tersentralisasi, yang dihubungkan dengan sarana telekomunikasi, di mana tiap komputer dapat melakukan pemrosesan serupa atau yang secara otomatis lah ya, secara mandiri, dan dapat berinteraksi dalam pertukaran data. Ya, model ini menggunakan arsitektur peer-to-peer nih biasanya, di mana komputer memiliki kontrol pada resource seperti data, printer, dan tetap memungkinkan komputer lain menggunakan sumber tersebut. Ya. Kelebihannya biayanya hemat, peningkatan tanggung jawab pada pengeluaran biaya, peningkatan kepuasan pemakaian, dan juga kemudahan pencadangan ketika adanya musibah. Tapi kekurangannya ini memungkinkan kekacauan kontrol pada sistem komputer. Bisa juga nanti ketidaksesuaian menyediakan perangkat lunak dan perangkat kerasnya. Juga pemborosan dalam tugas. Tuh. Lalu selanjutnya ada client server ya. Client server ini em, sistem atau proses yang melakukan suatu permintaan data atau layanan ke server ya. Sedangkan server merupakan sistem atau proses yang menyediakan data atau layanan yang diminta klien. Ya, ada klien dan ada server. Klien yang meminta, server yang menyediakan resource-nya. Gitu. Sebagai contohnya database server, ya, sebuah proses dalam komputer yang menangani permintaan akses pada basis data. Nah, ini contohnya, ya, karakteristik arsitektur server dari sisi server. Karakteristiknya itu menunggu permintaan salah satu klien, melayani permintaan klien serta menjawab sesuai data yang diminta klien. Suatu server dapat berkomunikasi dengan server lain untuk melayani permintaan klien. Memiliki beberapa jenis seperti web server, F FTP server, database server, email server ya. Dan untuk karakteristik arsitektur client side, dia bisa memulai lebih dulu permintaan ke server, menunggu dan menerima balasan, terhubung ke sejumlah server pada waktu-waktu tertentu, ya bisa berinteraksi langsung ke pengguna terakhir ya. Yang kanan ini ada model client server, di mana ada two tier yang terdiri atas tiga komponen disusun menjadi dua lapisan, yaitu client dan server, di mana ketiga komponen tersebut mencakup user interface, manajemen proses, dan database. User interface ialah bagian dari program aplikasi melayani input dari user yang diproses. Oleh manajemen proses melakukan query data ke database dengan SQL. Ya, model ini dapat disisipkan satu layer tambahan nih, disebut nanti middle tier, ya, yang terdiri atas bisnis logic, ya, sehingga program aplikasi tidak dapat mengquery langsung ke database server, tapi harus memanggil prosedur yang sudah dibuat dan disimpan pada middle tier. Nah, middle tier ini, dengan middle tier beban database juga akan berkurang. Lanjut pada fokus sistem informasi, di mana sistem informasi itu terdiri dari sistem pakar, sistem pendukung keputusan, sistem informasi eksekutif, manajemen, sistem pengolahan transaksi. Ya. Fokusnya apa? Untuk sistem pakar sendiri, dia berfokus pada pengetahuan dari pakar. Untuk sistem pendukung keputusan, itu dia berfokus pada keputusan. Keputusannya juga ya, interaktif ya. Untuk sistem informasi eksekutif, berfokus pada informasi yang memang bermanfaat atau memiliki tujuan untuk eksekutif. Lalu ada sistem informasi manajemen, di mana fokusnya informasi bagi manajer yang sama end user. Dan ada sistem pengolahan transaksi, di mana fokusnya pada data. Yang apa ya? Datanya itu diambil dari aktivitas bisnis untuk sistem pengolahan transaksi. Pengambilan keputusan. Oke. Keputusan
merupakan rangkaian tindakan yang perlu diikuti dalam memecahkan masalah agar mengurangi atau menghindari dampak buruk atau memanfaatkan kesempatan yang ada. Sistem berkeputusan merupakan salah satu aplikasi computer-based information system yang dipakai oleh pemakai sebagai dukungan keputusan. Ada beberapa tahapan yang dapat dilakukan menurut Herbert Simon, yaitu intelligence, design, choice, dan implementasi. Intelijen, ya, tindakan atau kegiatan untuk mengenali masalah, untuk mengenali kebutuhan, dan untuk mengenali kesempatan yang ada. Desain, ya, untuk menentukan cara atau alternatif untuk memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan. The choice, memilih alternatif keputusan. Yang terbaik itu apa? Ya. Lalu diimplementasikanlah eh, alternatif keputusan itu. Ya. Disertakan dengan pengawasan dan juga koreksi yang diperlukan. Struktur keputusan juga dibagi ya menjadi keputusan terstruktur, tidak terstruktur, dan semi terstruktur. Untuk keputusan terstruktur, keputusan sifatnya berlangsung berulang ya dan rutin. Jadi keputusan tidak diperlukan de novo atau sebagai sesuatu yang baru tiap kali terjadi. Contohnya inventory reorder. Lalu ada keputusan tidak terstruktur karena sifatnya yang baru dan tidak terstruktur dan tidak ada metode yang pasti untuk menangani masalah ini karena memang belum ada sebelumnya. Contohnya kayak reorganisasi perusahaan. Ya. Kalau ada semi struktur, di mana sebagian prosedur pengambilan keputusan dapat ditentukan tapi tidak cukup untuk memastikan keputusan. Contohnya penjadwalan produksi. Next, ada proses pemodelan pengambilan keputusan nih. Gimana tadi ya, eh, tahapan pengambilan keputusan menurut Herbert Simon ya, ada intelligent fase, ada desain, ada choice, ada implementasi ya. Gimana nanti semua tahapan berlangsung lalu diimplementasikan, jika sukses maka bisa masuk ke ya bagus lah ya. Kalau gagal itu kita ulang lagi dari awal tuh proses tahapannya. Next ada konsep di DSS atau Decision Support System. Decision Support System apa? Tadi di awal kita udah bilang ya, sistem pendukung keputusan. Definisinya apa? Yaitu sistem berbasis komputer interaktif yang membantu pengambilan keputusan memanfaatkan data dan model untuk menyelesaikan masalah tidak terstruktur atau masalah yang baru. Di mana DSS ini menggabungkan sumber daya intelektual manusia dengan komputer sebagai peningkatan kualitas keputusan. DSS juga menyediakan dukungan informasi interaktif bagi para manajer dalam proses pengambilan keputusan menggunakan model-model analitik atau juga dengan basis data khusus ya, ataupun bisa dari buah pikiran manajer dan proses modeling interaktif. Kenapa digunakan? Kenapa harus pakai DSS? Karena keputusannya yang berkualitas, peningkatan komunikasi, cost reduction, ya, pemangkasan biaya, peningkatan produktivitas, hematan waktu, dan peningkatan kepuasan karyawan dan pelanggan. Lalu kalau gitu alasan kenapa dibutuhkan DSS? Kan tadi kenapa menggunakan DSS? Sekarang kenapa dibutuhkan DSS? Mengingat ekonomi yang tidak stabil, lalu kesulitan dalam mendeteksi sasaran bisnis yang beragam, meningkatkan kompetisi juga nih. Eh, Juga nanti adanya e-commerce, ya, sistem yang tidak mendukung pengambilan keputusan. Sistem yang ada tidak mendukung pengambilan keputusan, makanya diperlukan DSS. Gitu. Ada Departemen Sistem Informasi yang mungkin terlalu sibuk dan urusannya ada kebutuhan akan analisis khusus, kebutuhan informasi yang akurat, kebutuhan informasi yang baru dan tepat waktu. Tentunya ada penghematan biaya dan end user computing. Nah, itu alasan kenapa dibutuhkan DSS. Nah, ini perbedaan SIM dan DSS. Nah, ini perbedaannya ya. Lalu what
If analysis, sensitivity analysis itu apa? Itu kemampuan DSS. Jadi kemampuan DSS itu bisa what if analysis. Jadi mau observasi bagaimana perubahan pada variabel tertentu dapat berpengaruh pada variabel lain. Sensitivity analysis, ya, mengobservasi bagaimana fluktualisasi atau naik turunnya sebuah variabel bisa berpengaruh dengan variabel lain. Ya. Goal seeking analysis, merubah nilai beberapa variabel sampai satu variabel yang diinginkan mencapai nilai tertentu. Ya, dan terakhir ada optimization, ya. Optimization analysis, ya. Cari nilai optimum dari variabel tertentu sesuai sama kendala yang ada. Nah, ini perbedaannya yang baru nih. Sesuai sama kriteria. Kriterianya kita pakai dukungan terhadap keputusan, bentuk dan frekuensi informasi, format informasi, dan metodologi pengolahannya. Oke, untuk sistem informasi manajemen, itu dukungan terhadap keputusannya yaitu informasi organisasi. Untuk SPK atau sistem pendukung keputusan, itu informasi dan teknik pengambilan keputusan untuk menganalisis program tertentu. Ya. Untuk bentuk dan frekuensi informasi, untuk SIM itu berupa laporan periodik, eksepsi, demand, and push, serta respon. Untuk SPK bisa berupa queries dan respon interaktif. Dan format informasinya untuk SIM tertentu dan fix, sedangkan SPK ad hoc dan fleksibel. Oke, kita masuk ke decision support system. Di mana ini ada subsistem pembentuk SPK, ya. Terdiri dari beberapa elemen, yaitu DSS database dan model manajemen. Nah, DSS database ini seperti apa? Kayak database management system, data directory, dan ada query directory. Nah, itu untuk DSS database. Untuk model manajemen, itu ada model database, model base, model base management system, model language, model directory, model execution, integration, and comment, user interface, ya, atau dialog management. Ada kategori data nih di dalam DSS. Ada internal data dan external data, ada private data. Internal data itu data diperoleh dari organisasi, ya. Kayak gaji karyawan, data karyawan, data mesin, ya. Lalu ada external data, data yang dari luar organisasi, contohnya kayak data industri, riset pemasaran, peraturan pemerintah, ya. Dow Jones Information System, gitu-gitu. Kalau ada private data, itu berisi rule of thumb yang dipakai oleh pengambilan keputusan dan penilaian dari data atau situasi spesifik. Tuh. Ini kita ada contoh nih. Contoh DSS pada perusahaan. Di mana nanti data-datanya dikumpulkan di DSS database terdistribusi berupa data penjualan, ada forecasting, informasi pemasaran, data kompetisi, perencanaan produksi, ya, perencanaan corporate, ya, pelaporan keuangan, dan ada penganggaran. Nah, itu masuk ke dalam satu DSS database terdistribusi. Nanti tinggal personal DSS database saja nih mengambil beberapa data yang memang dibutuhkan untuk keputusan. Data apa yang perlu. Mudah bukan? Ya. Kita masuk ke pengembangan, ya, ke pengembangan sistem. Di mana pengembangan sistem itu yang pertama nih, kita bisa menyusun suatu sistem baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau kita cuma bisa memperbaiki sistem yang sudah ada. Untuk menyusun suatu sistem baru menggantikan sistem yang lama secara menyeluruh. Nah, itu ya bisa dilihat lah ya modelnya. Ada input, lalu diproses mengeluarkan output. Kalau sudah mengeluarkan output bisa didokumentasikan, ya. Dalam proses itu pastinya juga nanti ada kontrol dan resource atau mekanisme. Lalu untuk perbaikan sistem yang sudah ada itu sebenarnya hanya saja tidak seperti ini, ya, menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan. Dia hanya mungkin di pendefinisian desain ulang, ya, di kode tesnya diulang lagi, lalu diintegrasikan kembali jadi suatu sistem yang baru, perbaiki sistem yang sudah ada. Jadi nggak diubah secara seluruh. Next-nya ada perancangan sistem informasi nih.
Tadi ada pengembangan sistem informasi, sekarang ada perancangan sistem informasi. Nah, dalam merancang sistem informasi itu butuh metode pengembangan sistem untuk menjamin sistem informasi bisa diselesaikan tepat waktu, sesuai sama budget, sesuai sama spesifikasi yang dimau gitu. Tapi fakta di Indonesia, studi dari 32 perusahaan yang bergerak di berbagai sektor, itu menemukan adopsi ISDM atau Information System Development Methods yang masih rendah. Jadi sebagian besar perusahaan mengembangkan metode sendiri, jadi menggunakan metode sendiri dalam pengembangan sistem informasi yang sebagian diantaranya didasarkan pada ISDM yang sudah ada. Ya, dan siklus hidup informasi ya, di mana dilakukanlah tahap perencanaan, masuk ke SDLC, lalu dievaluasi, jika masih ada kendala, masuk lagi ke tahap perencanaan. Ya. Untuk tahap SDLC sendiri, itu terdiri dari investigate, analis, design, implement, dan maintain. Lalu, kita dari tadi bahas SDLC. Tapi apa tahapan? Tahapannya apa aja? Oke, menurut Alter, tahapan SDLC itu ada inisiasi, pengembangan, implementasi, dan operasi serta perawatan. Menurut Valvi dan Schwab, itu tahapan terdiri dari studi kelayakan, rencana awal, analisis sistem, desain sistem, dan implementasi sistem. Menurut Halford George dan Valerich, ya, tahapan SDLC terdiri dari identifikasi dan seleksi proyek dulu, inisiasi dan perencanaan proyek, analisis, perancangan logis, perancangan fisiknya, baru diimplementasi serta dirawat atau di-maintenance. Tapi menurut McLeod, dia bilang juga perencanaan, analisis, perancangan, dan baru kita implementasi. Tapi beda lagi sama Loudon dan Loudon. Dia bilang tahapan SDLC itu terdiri dari kita definisi dulu proyeknya, studi sistemnya, desain, pemrograman, instalasi, dan baru pasca instalasinya. Nah, secara general ya, secara general tahapan SDLC itu terdiri dari analisis sistem, desain sistem ya, lalu ada implementasi sistem dan operasi serta pemeliharaannya. Jadi analisis sistem, kita analisis dulu nih, studi kelayakan sama analisis kebutuhan sistemnya itu apa aja. Kita masuk ke desain, kita rancang dari konseptual sampai ke rancangan fisik. Setelah itu baru kita lakukan pemrograman, kita uji, lalu kita konversi. Kalau sudah siap, sistem bisa beroperasi sendiri, beroperasi mandiri. Jika ada permintaan baru atau ada implementasi yang kurang lengkap, masuk lagi ke implementasi sistem. Kalau masih ada kesalahan atau masalah yang tak bisa memungkinkan implementasi untuk dilaksanakan, masuk lagi ke desain. Kalau desain ada perubahan lingkup atau kebutuhan, masuk lagi ke analisis sistem gitu. Ya, seperti itulah siklus dari SDLC umumnya. Ya. Lalu ada distribusi usaha. Jadi distribusi usaha lebih banyak di pengujian. Ya, dibanding dari analisis sistem, desain sistem, pengaduan sistem, yang lebih banyak usahanya itu di pengujian, karena pengujian itu kita bisa mengetahui segala macam kesalahan, bug, dan sebagainya. Tuh. Nah, studi kelayakan nih. Di dalam studi kelayakan, kita akan menentukan kemungkinan keberhasilan solusi yang diusulkan. Apakah berguna? Ya. Serta untuk memastikan bahwa solusi yang diusulkan benar-benar bisa dicapai dengan sumber daya yang ada. Gitu. Serta memperhatikan kendala yang ada juga pada perusahaan. Dampaknya bagi lingkungan apa? Gitu. Nah, analisis sistem melakukan penyelidikan awal nih pada masalah dan peluang bisnis yang disajikan dalam usaha proyek pengembangan sistem. Tugas yang ada pada studi kelayakan antara lain ada penentuan masalah serta peluang yang dituju sistem, ada pembentukan sarana sistem, ada pengidentifikasian pemakaian sistem, dan ada pembentukan lingkungan sistem. Nah, ini yang di sebelah kanan pojok ini apa? Ini kebanyakan pemahaman tentang problem biaya nih, kasus gunung es. Jadi yang terlihat dan yang tidak terlihat. Problem biaya biasanya lebih banyak di
pemeliharaan dibanding dengan perencanaan ya. Dari analisis, desain, implementasi, dan konversi itu tidak terlalu memakan biaya banyak, tapi pemeliharaan yang makan biaya banyak. Nah, ini ada analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan ini dilakukan untuk menghasilkan spesifikasi kebutuhan yang merupakan spesifikasi rinci dari hal-hal yang akan dilakukan sistem ketika diimplementasikan. Nah, spesifikasi ini juga membuat kesepemahaman. Jadi, pemahaman digabungin jadi satu nih antara sistem, pengembangan sistem, pemakai, manajemen, mitra kerja. Ya. Nah, analisis diperlukan untuk menentukan nih keluaran yang akan dihasilkan sistem bagaimana, masukan yang diperlukan sistem, lingkungan proses yang dipakai untuk mengolah input menjadi output bagaimana, volume data yang akan ditangani sistem, jumlah pemakaian dan kategori pemakai, berapa banyak ya. Lalu kita lakukan juga nanti adanya kontrol terhadap sistem untuk mengurangi adanya akibat fatal jika ada kerusakan dari sistem. Itu. Nah, biasanya ini ada problem kesalahpahaman nih. Misalkan saat wawancara, oh ya sebelumnya gini, analisis sistem itu dia melakukan riset dulu ya. Dia mengumpulkan data-data dari wawancara, riset sistem yang sekarang, observasi lapangan, kuis, pengamatan sistem yang sama ya. Jadi ada sistem nih, kita mau bikin bangun sistem yang baru, tapi ada sistem juga sistem lain tapi serupa kayak kita. Nah, dia juga mengamati nih bagaimana sistem bekerja. Jadi ada prototype ya. Nah, ini ada problem kesalahpahaman nih yang pohon ini nih. Misalkan waktu diwawancara sama analis sistem, kebutuhan pemakainya dia mintanya kayak begini ya. Setelah kayak begitu, oke, kebutuhan pemakaian cukup direalisasikan menurut analisis sistem. Nah, analisis sistem mulai merealisasikan kebutuhan pemakainya nih, malah kayak gini, gitu ya. Lalu program melakukan penyederhanaan, kok jadinya kayak gini sistemnya ya. Terus pas tahu sistem yang diinginkan sama pengguna, ya kayak gitu. Nah, itu ada problem kesalahpahaman tuh antara yang tadi ya, eh, pengembangan sistem, analisis, pemakai, manajemen, ya, sama mitra kerja yang lain. Itu sering, maksudnya uh, wajar lah. Kita masuk ke desain sistem, yang dimana terdiri dari perancangan konseptual dan perancangan fisik. Konseptual dan fisik sudah dijelaskan di awal tadi ya. Konseptual ya ide-ide lah, pemikiran-pemikiran yang belum ada fisiknya. Terdiri dari evaluasi alternatif rancangan, ada penyimpanan spesifikasi rancangan, dan ada penyiapan laporan rancangan sistem konseptual. Nah, evaluasi alternatif rancangan itu untuk menentukan alternatif-alternatif rancangan yang bisa digunakan dalam sistem. Contohnya, perusahaan mau pakai pesanan pembelian atau menggunakan EDI, ya. Atau juga arsitektur teknologi informasi yang dipakai maunya terpusat. Tuh. Nah, itu di perancangan konseptual tuh adanya tuh. Lalu kalau sudah dirancang secara konseptual, baru kita masuk ke fisiknya. Ya, ada rancangan keluaran dan masukan ya, input dan output, rancangan platform, platformnya mau dipakai di segala mana atau multi platform kah, gitu. Rancangan interface pemakaian sama interface sistemnya gimana, rancangan basis data. Basis datanya mau didesain kayak gimana, rancangan modul, rancangan kontrol ya. Nah, nanti kalau sudah selesai dilakukan dokumentasi. Habis lakukan dokumentasi, direncanakan pengujiannya, lalu dikonversi. Tuh. Itu untuk desain sistem. Lalu untuk implementasi sistemnya, mencakup aktivitas seperti kayak pemrograman,
dan pengujian, instalasi perangkat keras, perangkat lunak, ya, pelatihan kepada user, pembuatan dokumentasi dan konversi ya. Konversi itu apa sih sebenarnya? Konversi itu merupakan tahapan yang dipakai untuk mengoperasikan sistem baru dalam rangka menggantikan sistem yang lama dengan beberapa pendekatan yang dilakukan seperti konversi paralel, konversi langsung, konversi modular atau bertahap ya, dan konversi pilot. Nah, ini ada beberapa contoh-contoh konversi yang di sebelah kanan ini ya. Oke, lalu ada model tahapan pengembangan sistem. Nih, model yang pertama ada waterfall atau model sekuensial linear. Ya, jadi kelebihan dari model ini masih lebih baik lah dipakai, walau udah kuno ya, udah terlalu lama. Ya, tapi lebih baik dipakai lah daripada pakai pendekatan yang asal-asalan. Yang seenggaknya ini masih masuk akal untuk dipakai jika kebutuhan udah diketahui gitu ya. Kebutuhan sistem apa aja itu udah diketahui, apa pakai waterfall model ini. Tapi ada kekurangannya nih. Model ini jarang mengikuti urutan sekuensial seperti teori serta iterasi, sering terjadi menyebabkan masalah baru. Susah sih bagi pelanggan menemukan kebutuhan secara eksplisit. Pelanggan juga harus sabar karena sistem yang dibuat ketika tahapan desain sudah selesai. Jadi perancangan fisiknya dilakukan ketika tahapan desain sudah selesai. Jangan tahapan sebelum desain aja makan waktu yang cukup lama. Dan juga nanti kesalahan-kesalahan di awal juga bisa berakibat fatal di tahapan berikutnya. Misalkan ada kesalahan di analisis, ya itu udah bisa bikin kacau di desain tuh, di kode tuh. Lalu untuk model tahapan berikutnya ada prototype ya. Prototype ini sering dipakai oleh perusahaan yang memproduksi barang secara massal, di mana prototype sebagai suatu produk dan dalam perspektif pengembangan sistem informasi, ya prototype dianggap sebagai suatu proses. Prototipe sistem informasi bukan suatu yang lengkap, melainkan harus dimodifikasi lagi, dikembangkan dan ditambahkan atau jika perlu digabungkan dengan sistem informasi yang lain. Nah, ini ada mengidentifikasi kebutuhannya, yaitu analisis terhadap kebutuhan calon usernya, ada desain ya, pembuatan desain global untuk membentuk sebuah contoh. Ada build prototype, pembuatan sebuah prototipe termasuk pengujian dan penyempurnaan. Ada evaluasi pelanggan ya, kita mengevaluasi prototipe dan memperhalus analisis kebutuhan calon pemakainya. Ada pembuatan dan implementasi pembuatan sebenarnya termasuk kayak desain, coding, testing, kayak gitu ya. Kelebihannya ya user terlibat gitu dari pengembangan sistem ini. Jadi bisa mempengaruhi kualitas akhir dari sistem informasi. Jadi ada fleksibilitas modifikasi lah, ada memungkinkan adanya perubahan yang terjadi. Tuh. Kekurangannya bisa saja prototipe yang dibuat buru-buru ya karena apa ya, pengembang terkadang pengen working versionnya cepat selesai gitu ya. Terus bisa aja implementasinya sembarangan dan juga membuat user jadi tidak sabar karena user kan udah ngeliat nih prototipe gimana. Kayak wah pasti bentar lagi jadi nih. Jadi si user menganggapnya kayak gitu. Lalu ada Rapid Application Development atau RAD model di mana eh, pada RAD ini eh, terdiri dari business modeling, data modeling, proses modeling, application generation, testing dan turnover ya. Nah, untuk business modeling itu aliran informasi pada fungsi bisnis dimodelkan untuk mengetahui informasi apa yang mengendalikan proses bisnis. Informasi yang apa yang dihasilkan. Siapa yang membuat informasi? Kemana informasi ini ngalir gitu? Siapa yang ngolah? Ya. Lalu ada data modeling. Ya. Aliran informasi yang didefinisikan dari bisnis modeling ini disaring lagi nih menjadi bagian dari objek data yang dibutuhkan untuk mendukung bisnis tersebut. Masuk ke proses modeling ya, objek data yang didefinisikan diubah agar menghasilkan aliran untuk diimplementasikan menjadi fungsi bisnis.
Pengolahan deskripsi dibuat untuk menambah, merubah, menghapus, atau mengambil kembali objek data. Ada application generator yang menekankan pada penggunaan kembali komponen, ya, atau bisa saja membuat komponen baru ya. Jadi sehingga sangat jarang dipakai pemrograman konvensional dengan bahasa pemrograman dengan generasi ketiga. Dan segala kasus biasanya dibutuhkan alat bantu otomatisasi untuk memfasilitasi kebutuhan. Ya. Lalu testing dan turnover. Karena menekankan komponen yang sudah ada ya, jadi mengurangi waktu testing secara menyeluruh kecuali ada komponen baru dibuat. Kelebihannya, RAD memang lebih cepat dibanding dengan waterfall jika kebutuhan dan batasan proyek sudah diketahui, serta memungkinkan proyek untuk dimodularisasi atau dipecah-pecah ya. Jadi proses pengembangan secara sekuensial linear bisa lebih cepat dilakukan. Tapi kelemahannya nggak semua proyek bisa dimodularisasi. Jadi RAD ini belum tentu bisa dipakai di segala proyek. Butuh orang banyak ya untuk mengerjakan ini. Butuh komitmen antara pihak pengembangan dengan pelanggan. Fasilitas setiap komponen juga belum tentu dipakai seluruhnya oleh program. Jadi sehingga kualitas program bisa saja menurun. Kita masuk ke model tahapan pengembangan sistem spiral, di mana model perbaikan dari waterfall dan prototype melibatkan proses iterasi pada tiap iterasi bekerja pada satu level produk dimulai dari level prototype awal sampai pada level yang diinginkan. Sehingga tiap perpindahan level didahului sama analisis risiko dulu. Terdiri dari customer communication, planning, risk analysis, engineering, construction and release, customer evaluation. Nah, itu customer communication ya, komunikasi antar pengembangan dengan user secara efektif untuk menentukan kebutuhan kerjanya apa. Ya, planning, definisikan sumber daya, batasan waktu, ya, sama sumber daya resource-nya apa. Ada risk analysis, menentukan risiko teknis dan manajemen. Ada rekayasa, membuat satu atau lebih aplikasi yang dapat diwakili. Lalu ada construction dan release, ya, konstruksi, menguji, menginstal, dan memberi pendukung user. Dan terakhir ada evaluasi user, yaitu feedback dari penilaian user bagaimana. Dia punya kelebihan. Kelebihannya model ini menggunakan pendekatan paling realistis untuk sistem skala besar. Dengan pendekatan evolusioner sehingga pelanggan dan pengembang dapat mengerti serta bereaksi pada risiko yang terjadi. Ya butuh konsiderasi langsung terhadap teknis sehingga diharap mengurangi risiko yang lebih besar. Dan pada tiap fase evolusi digunakan prototyping. Kelemahannya, ya agak sulit sih meyakinkan pelanggan jika pendekatan evolusioner bisa diatur. Selain itu juga risiko utama yang ditemukan maka masalah bisa saja muncul sehingga butuh kemampuan manajemen dan memperkirakan risiko yang tinggi. Itu. Next ada model tahapan teknik generasi keempat. Di mana teknik generasi keempat ini merupakan bahasa non prosedural untuk query basis data, report generation, manipulasi data, definisi dan interaksi layar monitor, serta kemampuan spreadsheet. Dimulai dari pengumpulan kebutuhan, pelanggan langsung menerangkan kebutuhan dan langsung ditranslasikan atau langsung diterjemahkan ke dalam prototipe operasional. Ya, ada requirement gathering, pengumpulan kebutuhan, ada desain strategi, perancangan struktur secara detail, algoritmanya, dan struktur data. Juga tidak perlu didesain lengkap sih, karena akan dibuat otomatis oleh tools, oleh alat. Lalu ada implementasinya, ya penerapan pembuatan program dengan pemrograman 4GL. Lalu ada testing, lalu kita uji coba lagi. Dan setiap kali kita uji coba, kita lakukan pembuatan dokumentasi. Gitu. Lalu next ada ACE atau Executive Information System. Apa sih ACE itu? Executive Information System merupakan sistem basis komputer interaktif yang memungkinkan pihak eksekutif mengakses data dan informasi sehingga dapat dilakukan pengidentifikasian masalah, pengeksplorasi solusi, ya, dan menjadi dasar proses perencanaan yang sifatnya strategis. Tujuannya apa? Tujuannya ACE ini mengintegrasikan data dari sumber data internal ataupun eksternal ya, lalu ditransformasi ke summary laporan yang berguna ya.
Laporan nanti juga bisa dipakai eksekutif untuk mengakses cepat laporan dari seluruh perusahaan dan departemen, sehingga diperoleh informasi yang berguna bagi eksekutif. Nah, laporan juga bisa dipakai untuk menemukan alternatif solusi untuk meningkatkan permasalahan manajerial dan membuat perencanaan keputusan untuk perusahaan. Ya. Lalu ada karakteristik dari teknologi yang diperlukan, yaitu harus eksekutif friendly. Maksudnya apa? Ya sesuai dengan keahlian mengoperasikan komputer yang dimiliki kalangan eksekutif, serta mudah untuk dipelajari sistemnya. Lalu memungkinkan pengguna membatalkan prosedur atau kembali lagi ke tampilan layar yang diakses sebelumnya. Memiliki online help sesuai kebutuhan eksekutif dalam hal kecepatan ya. Traffic oriented ya, dengan tampilan yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan. Lalu ada karakteristik data yang diperlukan ACE, yaitu highly summarized data ya. Eksekutif umumnya lebih mencari rangkuman data yang membuat keputusan. Pada drill down ya, menyediakan mekanisme yang memungkinkan eksekutif melakukan drill down atau rincian data yang menyusun rangkuman data. Ada integrasi data dari basis data yang berbeda-beda karena kadang eksekutif perlu data dari basis data ya, kayak current budget. Lalu ada eksekutif tertarik pada tren jangka panjang, kayak contohnya 5 tahun mendatang, 10 tahun mendatang. Eh, ada informasi juga bakalan jadi bermakna jika dibandingkan dengan informasi lain yang sejenis. Lalu yang terakhir ada informasi bisa disampaikan dalam bentuk yang ditentukan oleh faktor penentu kesuksesan dari eksekutif itu sendiri. Nah, kelemahan ACE itu fungsinya terbatas. Jadi kita nggak bisa melakukan perhitungan secara kompleks. Biaya pembuatannya yang mahal, serta informasi yang dihasilkan sistem tidak memiliki kualitas baik kalau database-nya nggak reliable atau strukturnya buruk. Oke, ini ada sistem informasi produksi. Di mana sistem informasi produksi ini sistem berbasis komputer yang bekerja dalam sistem informasi fungsional lainnya untuk mendukung fungsi produksi meliputi seluruh kegiatan terkait dengan perencanaan dan pengendalian proses produksi barang ataupun jasa. Ya. Ruang lingkupnya juga meliputi rencana produksi, rencana tenaga kerja, rencana kebutuhan bahan baku, dan sistem pengendalian produksi. Tujuannya, ia dipakai untuk merencanakan, memonitoring, dan mengontrol proses produksi yang terjadi sehingga lebih efisien aja. Lalu menghasilkan efisiensi produk, kualitas eh, kontrol yang ketat. Lalu ada produksi yang lebih bagus. Ya. Mengurangi biaya penggunaan inventaris dengan mendapatkan kontrol manajerial yang baik. Ya. Dan terakhir ada sebagai alat persaingan. Alat persaingan secara kompetitif antar organisasi bisnis. Epicurt adalah model dari sistem informasi produksi di mana ada data input. Data input itu berupa data internal dan data eksternal. Data internal diambil dari data internal sistem keseluruhan yang mendukung proses pengolahan data yang menjadi informasi yang berguna seperti kayak sumber daya manusia, material, mesin, ya dan lainnya yang mendukung proses secara keseluruhan seperti transportasi, spesifikasi kualitas material, ya, frekuensi peralatan dan lain-lain. Lalu ada data eksternal ya. Data eksternal itu data dari luar perusahaan yang mendukung proses pengolahan data menjadi informasi yang berguna untuk perhitungan cost dalam manufaktur mulai dari awal sampai akhir proses. Contohnya apa? Kayak kebijakan pemerintah tentang UMR, listrik, ada juga ada data supplier ya dan lain-lain. Tuh. Nah, ada subsistem input, ada sistem informasi akuntansi, yaitu kumpulan data internal yang menjelaskan operasi manufaktur dan data lingkungan yang menjelaskan transaksi perusahaan dengan pemakai. Lalu ada subsistem industrial engineering, yang terdiri dari proyek pengumpulan data khusus dalam perusahaan yang menetapkan beberapa lama waktu yang diperlukan untuk satu kali produksi. Lalu ada subsistem intelligent manufaktur, yang berfungsi agar manajemen manufaktur tetap mengetahui perkembangan akhir tentang kerja, material, dan mesin. Oke, masuk ke database, lalu barulah muncul subsistem output. Subsistem output itu terdiri dari subsistem produksi, di mana segala hal yang berkaitan dengan proses yang terjadi di setiap divisi kerja atau departemen mengukur produksi dalam hal waktu atau menelusuri arus kerja dari langkah ke langkah. Ada subsistem persediaan ya, kayak memberikan jumlah stok, biaya holding, safety stock, dan lain berdasarkan hasil pengolahan data input yang biasanya memiliki proses pembelian dan penyimpanan.
Fungsinya apa ya? Untuk mengukur volume aktivitas produksi saat persediaan diubah dari bahan mentah ke bahan jadi. Ada subsistem kualitas, yaitu segala hal yang berhubungan dengan kualitas, baik itu kualitas waktu, biaya, performa kerja, dan pembelian supplier. Dan yang terakhir ada subsistem biaya, ya, mengukur biaya yang terjadi selama proses produksi terjadi. Ya. Dibagi menjadi dua nih, ada biaya pemeliharaan dan ada biaya pembelian. Untuk biaya pemeliharaan biasanya termasuk dalam biaya kerusakan, pencurian, penggusangan, pajak. Ya. Untuk biaya pembelian biasanya terdiri dari biaya material, pembelian, biaya telepon, biaya sekretaris, dan lain sebagainya. Nah, itu untuk model sistem informasi produksi. Nah, ini ada marketing information system, di mana definisinya merupakan sistem informasi manajemen yang dirancang untuk mendukung atau membantu pengambilan keputusan dalam hal pemasaran. Nah, tapi menurut Jobber, ya, sistem informasi pemasaran merupakan sebuah sistem di mana data pemasaran secara resmi dikumpulkan, disimpan, dianalisis, lalu dibagikan lagi kepada manajer sesuai dengan kebutuhan informasi mereka secara teratur. Nah, sistem informasi pemasaran juga punya peran penting nih dalam sebuah organisasi atau perusahaan agar dapat membantu perusahaan dalam mengembangkan produknya serta juga mengetahui apa sih kebutuhan dari konsumen ya. Di mana sistem informasi pemasaran ini mengambil data dari konsumen melalui observasi ataupun questionnaire. Nah, untuk observasi sendiri ya, untuk data observasi observasi dikelompokkan menjadi beberapa kategori ya. Ada partisipatif, ada tersamar dan tidak berstruktur. Untuk partisipatif ya, peneliti mengamati apa yang akan dikerjakan organ, apa yang dikerjakan organ, mendengarkan apa yang diucapkan dan berpartisipasi dalam aktivitas peneliti. Lalu ada observasi tersamar ya. Penelitian berterus terang kepada narasumber nih. Kayak, eh, kalau sedang melakukan penelitian. Lalu ada observasi tidak berstruktur ya. Observasi yang tidak punya bagian atau struktur karena belum jelas fokus penelitiannya itu apa. Lalu ada data kuesioner. Data kuesioner ini dikelompokkan menjadi beberapa kelompok antara lain ada tertutup, terbuka, dan kombinasi serta semi terbuka. Untuk kuesioner tertutup ialah kuesioner yang pertanyaannya terbatas sehingga responden hanya dapat memilih jawaban yang paling sesuai. Ya. Ada kuesioner terbuka, itu responden bisa memberi jawaban sesuai sama keinginan si responden ini mau jawab apa. Ya. Lalu ada kuesioner kombinasi, yaitu kuesioner dengan pertanyaan tertutup kemudian dibarengi dengan pertanyaan kuesioner terbuka. Lalu ada kuesioner semi terbuka, di mana kuesioner memiliki pertanyaan dan jawabannya telah tersusun rapi, namun masih memungkinkan adanya tambahan jawaban. Tuh. Apa kelebihan dari marketing information system ini? Yang pertama, meningkatkan produktivitas. Yang kedua, membantu dalam pemilihan keputusan. Ya. Dan yang ketiga, membantu dalam bidang analisa dan perencanaan. Lalu untuk kekurangannya, eh, sistem informasi ini memiliki kekurangan kayak kesempatan mungkin aja kelewat ya. Data sulit dianalisa setelah beberapa periode waktu. Ya, rencana dan keputusan pemasaran mungkin aja nggak ditinjau dengan baik. Nah, itu kelemahan. Mungkin itu saja penjelasan materi dari saya. Mohon maaf apabila dalam berbicara saya ada yang tidak jelas atau ada kesalahan saya dalam mengungkapkan isi materi ini. Mohon dimaafkan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.